persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sama-sama kembali di dalam Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Bersama dengan kita juga kita bergabung saudara di Menara Doa UPT, United Prayer Tower di Amerika dan Kanada. Saya bersyukur saudara, saya sangat bersyukur bahwa sampai hari ini kita semua bisa masuk di dalam Menara Doa, kita bisa berdoa bersama-sama. Saya percaya inilah saat-saat indah kita akan melayani Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Saya juga percaya saudara lewat Menara Doa ini, ya Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Oleh karena itu di dalam doa saudara harapkan, di dalam nyanyian pujian saudara harapkan sesuatu. Saya percaya mungkin inilah saatnya momen di mana Tuhan akan sembuhkan saudara, pulihkan saudara, lawat saudara. Inilah mungkin saatnya Roh Kudus akan memenuhi saudara. Inilah saatnya mujizat, terobosan itu terjadi. Saudara harapkan, harus ada, karena ada kuasa dalam pengharapan. Saudara, ada kuasa dalam pengharapan. Harapkan sesuatu. Setiap kali saya melayani, setiap kali saya berdoa, ya saudara terlibat dalam apapun, saya sangat mengharapkan Tuhan ayo lawat saya, ayo Tuhan jawab saya, ayo Tuhan lakukan sesuatu buat setiap kami. Ini yang membuat saudara kita terus bergairah, kita terus bersuka cita. Mari saudara siapkan hati kita, saudara siapkan pikirannya, siapkan waktunya. Ya, dalam tempo 60 sampai 70 menit ke depan kita sama-sama berdoa, memuji, menyembah, dan kita belajar firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami minta ya Tuhan Yesus, Kau hadir tengah-tengah kami. Tuhan, Kau lawat siap kami ya Tuhan. Kami haus, kami lapar akan hadirat-Mu, akan firman-Mu Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan Kau memenuhi siap kami. Penuhi siap kami dengan Roh Kudus-Mu. Ubah siap kami ya Tuhan. Lawat siap kami ya Tuhan. Sembuhkan siap kami ya Bapa. Pulihkan siap kami ya Tuhan. Bangkitkan lagi ya Tuhan setiap kami dengan semangat yang baru Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami hati yang baru, roh yang baru Yesus. Terima kasih. Buka suaranya saudara. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Tuhan, turunkan berkat-Mu Yesus. Turunkan berkat-Mu buat siapa anak-anak-Mu ini Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Oh ya la bala bala bala. Biarlah lawatan. Oh ya la bakasya la bala bala. Oh ya la urapan ada di rumah-rumah dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Tuhan, kami datang ke tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu, kami minta kemurahan-Mu Yesus, kami minta pertolongan-Mu Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya lama jadi sembuh sekarang. Pulih sekarang dalam nama Allah. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Waktu ku tahu aku
Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Mari dari awal katakan waktu. Waktu saudara nyanyikan lagu ini. Waktu hayati kata-katanya saudaraku sebagai doa kepadamu Tuhan. Dia hadir di sini. Ku percaya segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam firman-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, ku percaya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, curahkan urapan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Kau hadir tengah-tengah setiap kami. Oh ya lama kasih, lama-lama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau bersertaku.
Engkau gembala kami yang baik. Mari buka suaranya ibu bapak saudaraku. Katakan, Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Shalom saudaraku, mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang paling berat, hari-hari yang paling sulit di dalam hidup saudara. Mungkin saudara sedang melewati satu lembah kekelaman. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah dan kesulitan saudara, tapi di hati saya Tuhan taruh mau berdoa bersama saudara, mau menguatkan saudara. Saya mengasihi saudara. Saya ada tiap hari di sini mau temani saudara. Aku berdoa, Tuhan, apapun keadaan anak-anakmu, aku minta Bapa dalam nama Yesus, kalau anakmu ini sakit ya Tuhan, sedang terbaring, dirancang-rancang ya Tuhan, tidak berdaya, dan hari ini mereka mengikuti ya Tuhan, daripada ya Tuhan menara doa ini, aku sepakat berdoa bersamanya ya Tuhan, bersama dengan keluarganya, orang-orang yang dikasihinya. Sembuhkan ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan anakmu ini, angkat ya Tuhan kesakitan, Tuhan beri iman untuk disembuhkan. Tuhan Yesus, aku minta damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Yesus, segala roh intimidasi, suara-suara penuduhan, suara-suara yang membuat takut, gelisah, khawatir, aku tolak dalam nama Yesus. Tuhan berikan ketenangan buat siap anakmu. Sembuh dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang sedang ya Tuhan sedih, susah, sedang menghadapi kesulitan, pergumulan ya Tuhan yang hebat, badai yang hebat dalam hidupnya. Aku tidak tahu, tapi Engkau lihat satu persatu mereka ya Tuhan. Engkau lihat mereka, Engkau tahu keadaan mereka. Aku berdoa ya Bapa, Tuhan Yesus, angkat ya Tuhan anak-anakmu yang jatuh. Angkat ya Tuhan, topang lagi Yesus. Dalam nama Yesus, terima kekuatan yang baru saudara. Terima kekuatan yang baru. Terima penghibur roh dari Tuhan. Buka suaranya doa. Buka suara. Katakan Tuhan Yesus, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat ya Tuhan, tapi aku percaya. Aku percaya Engkau Yesus penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Engkau Bapa yang kekal, Engkau Raja damai. Aku Bapa, ku lewati semua. Perkenanan
saudaraku. Yes. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati. Doa saudaraku, doa. Doa, tutup matanya saudaraku. Teguhkan hati. Tuhan Yesus tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang bertindak. Amin. Tuhan bertindak. Memberi pertolongan. Tolong kami Tuhan, tolong kami, tolong kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Aku berdoa Tuhan, biarlah ya Tuhan pencobaan-pencobaan ini, proses ini Tuhan, tidak ada satupun yang gugur imannya Tuhan. Tapi justru Tuhan, seperti firman-Mu katakan, Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Tuhan dekat dengan orang yang sedang remuk hatinya. Tuhan Yesus, pegang tangan anak-Mu. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang kehilangan orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus, kudoa Bapa, kesedihan duka cita Tuhan, hibur anak-Mu ini Yesus. Tuhan hibur ya Tuhan. Tuhan Yesus, pegang tangan kami Yesus. Doa saudaraku, saudara yang kehilangan, oh yalah makasih Allah. Saudara yang sedih, susah, terluka, oh yalah makasih Allah. Saudara dihantui terus rasa bersalah, rasa malu, rasa terhukum. Mari datang bagi Yesus. Minta Tuhan tolong. Terus pegang erat tangan-Mu, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, pegang erat tangan-Mu, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk urapan kasih yang sedang menjamah setiap pribadi, setiap hati. Terima kasih untuk kesegaran, untuk minyak yang segar, minyak urapan yang baru, yang mengalir, memberikan kekuatan, kesegaran, sukacita
buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau dengar doa kami. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya ingin bagikan tentang disiplin Tuhan. Disiplin daripada Allah. Maksudnya begini saudaraku yang Kristus ya. Bahwa kita tahu bahwa di masa tahun 2020 ini mungkin masa yang paling berat saudara untuk banyak orang, untuk kita secara khusus. Tiap-tiap kita saudaraku memiliki kesusahannya sendiri-sendiri. Nah ini dia saudaraku. Nah hari ini saya ingin bahas, ya kan, apa sih yang dimaksud dengan disiplin Allah? Ya kan, saudara kita akan baca Alkitab kita, ya kan, dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 28. Nah, kitab Nabi Yesaya pasal 28 ini menggambarkan tentang bagaimana disiplin Allah kepada umatnya, kepada umat Israel, saudaraku yang seperti itu ya khususnya. Dan ini ya masih relevan dengan kita, karena ini firman Tuhan saudaraku. Ya, dia menggambarkannya seperti seorang petani. Allah itu seperti seorang petani, saudaraku. Ya, kita akan baca sama-sama saudaraku yang Kristus. Ini judul perikopnya tuh tentang kebijaksanaannya Tuhan. Saudara, dalam menggarap setiap hidup kita. Kita akan baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jamawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Jadi petani ini dikasih tahu nih, ya, bagaimana mengolah tanah dan lain sebagainya saudaraku. Kita lihat ayat 27, kita baca sama-sama yuk. Terus sampai 29. Sebab jintan hitam tidak dilirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam apa? Kebijaksanaannya. Katakan amin saudara. Nah, saya percaya masa 2020 ini masa di mana saya bilang ini proses lah. Disiplin Tuhan. Banyak istilah-istilah di Alkitab. Permukan. Nah, permukan. Saudara, permukan. Pasti saya yakin saudaraku. Setiap disiplin, ya, permukan, proses, ya kan? Mungkin menyedihkan, saudaraku. Mungkin menyedihkan. Tetapi pasti ada tujuan. Sepanjang saudara dan saya adalah anak Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dengar baik saudara. Setiap masalah, pergumulan, proses, pakai istilah apapun. Ya saudaraku. Ya. Tuhan punya tujuan. Katakan amin. Apa tujuannya? Ibrani pasal 12 ayat 11. Dia pakai istilah hajaran. Hajaran. Kita akan baca sama-sama yuk. Ibrani 12 ayat 11. 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara, tadi waktu doa, saya tuh
ditaruh bener memang kesedihan. Kesedihan saudara yang sedang mengalami kesedihan, kesusahan. Saya enggak tahu tuh karena apa. Mungkin penyakit. Orang yang sudah kasih kena sakit. Atau saudara sedang kehilangan orang yang sudah kasihi. Saudara justru kehilangan pekerjaan kah? Saudara dicopot dari pekerjaan. Saya tidak tahu itu apa. Saudara apapun. Mungkin saudara mengalami hal yang saudara tidak nyangka. Hal yang sepele. Tapi kok dampaknya, akibatnya. Kok sungguh memalukan sekali. Saudara jadi sedih. Saya tidak tahu itu saudara alami apa. Tapi satu hal, saya mau bagikan ini saudaraku yang Kristus. Tuhan izinkan ini sebagai satu proses pendisiplinan rohani buat kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin. Ya kan? Kalau kita ingin berbuah lebat bagi kerajaannya, kita harus mau menerima apa? Disiplin dari Tuhan. Katakan amin. Ketika Tuhan mendisiplinkan kita, anak-anaknya saudaraku. Dia melakukan bukan dengan sewenang-wenang. Dia bukan melakukan dengan penuh prasangka. Saudara, tetapi setiap disiplin yang dilakukan oleh Tuhan. Itu dengan kebijaksanaannya yang tertinggi. Dan dengan kasihnya yang terdalam. Jadi saudaraku, makanya tadi saya bilang. Ya kan, buat si A disiplinnya seperti ini. Buat si B, mungkin yang ini masalahnya dan lain sebagainya. Buat kita masalah orang itu bukan masalah, tapi buat dia masalah benar. Masalah buat kita itu bukan masalah buat dia. Ah gitu aja masalah, gitu aja susah. Tapi buat kita masalah besar ini. Ada yang kok kena sakit yang berat sekali. Ada yang mengalami masalahnya keuangan, masalahnya di keluarga, rumah tangga, anak dan lain sebagainya. Dengar baik saudaraku. Kalau kita ngalami itu, dengar baik saudaraku. Ya kan? Tuhan izinkan ini supaya kita berbuah. Berbuah lebat bagi kerajaannya. Jadi cara-cara yang dipakai oleh Tuhan selalu merupakan cara-cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan, saudaraku. Nah, disiplin ini, proses ini saudaraku. Ketika kita mengalami yang susah ini. Kalau kita terima dengan benar. Kita tidak marah sama Tuhan. Tidak kecewa sama Tuhan. Saudaraku, saya yakin ini akan mendatangkan hasil yang berlimpah-limpah. Katakan amin saudara. Jadi keterampilan keahlian seorang petani. Saudara, di dalam pertanian ini seperti membajak, menabur, menuai. Itu gambaran daripada keterampilan dan kebijaksanaan Tuhan yang mengajar si petani ini. Dengar baik saudara, kalau seorang petani itu dia bisa mengolah benihnya, mengolah lahannya, tanahnya saudaraku. Sehingga dia bisa menghasilkan satu buah dari kebunnya dia. Saya yakin Tuhan yang sama, itu dia adalah petani kita yang agung. Saudaraku yang Kristus, nah kita ini saudaraku, ini adalah kebunnya. Saudara, ini bibitnya saudaraku. Untuk supaya apa? Kerajaan Allah berbuah-buah lewat hidup kita. Yang percaya katakan amin saudaraku. Nah, saya ingin bagikan begini. Kita sudah kenal dengan satu ayat yang dinamai 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melampaui apa? Kekuatanmu sendiri. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya ini baru ngerti ayat ini sekarang. Tambah ngerti ayat ini sekarang. Kenapa saudara? Ya, kalau kita pelajari saudaraku lebih dalam lagi. Di sini saya membagikan ada 3 kebenaran. Saudara, dalam Tuhan mengolah lahan kehidupan kita. Dalam hal membajak, menabur, mengirik. Sebagai perumpamaan untuk disiplin daripada rohani kita. Disiplin kehidupan kita. Saudara perhatikan, ini yang pertama nih. Yang harus tahu. Bahwa pencobaan yang kamu alami. Pencobaan biasa tidak melampaui kekuatan manusia. Jadi dari situ saya mulai dapat pengertian bahwa Allah
kalau dia mau izinkan pencobaan itu datang, saudara, dia akan memperhatikan lamanya waktu disiplin itu berlangsung. Lamanya, Allah selalu memperhatikan lamanya waktu pendisiplinan itu berlangsung. Ya saudara, itu lamanya. Ya, Yesaya 28 ayat 24 katakan begini, setiap harikah orang membajak, mencangkul, menyisir tanahnya untuk menabur. Tiap hari nggak bajak. Tanah tuh kalau itu seperti kayak kita nih, pencobaan itu saudara, pergumulan, kesulitan, masalah itu seperti kayak kita nih sedang dibajak saudara tuh. Kayak tanah lagi dibajak gitu tanah. Tiap hari nggak? Tentu saja tidak. Kapan waktunya untuk membajak Tuhan tuh tahu. Seperti petani, kapan waktu yang bajak itu ada timetable-nya. Saudaraku, enggak, kapan waktunya? Dia tahu. Oh ini waktunya, bajaknya gimana? Sampai kapan bajaknya? Sampai kapan bajaknya ini? Saudara, untuk dia mau nabur lagi suatu, kapan dia bajak? Kata bajak ini yang namanya, kok hidupku tuh banyak, sering sebagai orang Kristen banyak sekali kok seperti kayak orang benar. Kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan mereka dari kesesakannya. Itu kan tulisan daripada Mazmur Daud. Saudaraku Kristus. Jadi Tuhan tuh tahu. Tuhan tahu saat waktu yang tepat untuk baca kita. Tuhan tahu lamanya waktu untuk membajak. Nah, membajak hanya jalan untuk mencapai tujuan. Pencobaan ini adalah seperti membajak. Saudara, kalau tujuannya sudah tercapai, Tuhan pun berhenti membajak. Saudara, seperti saudara ngolah tanah kan, dibajak. Kalau sudah selesai, ya sudah. Saya kasih contoh saudara, satu pengalaman orang Israel. Di dalam sejarah bangsa Israel, kita dapat melihat perhatian Allah. Saudara, selama 430 tahun, bajak kekuasaan Mesir memecah tanah keras daripada bangsa Israel. Yang merupakan gurun tandus yang tidak memberikan harapan. Tetapi Tuhan melihat adanya kemungkinan sebuah panen besar, buah yang berlimpah-limpah bagi kerajaannya lewat bangsa yang tegar tengkuk ini. Saudaraku, saya perhatikan di sini saudara, tanpa pembajakan, tanpa digarap penggarapan, tidak mungkin ada panen buah yang lebat bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Ya, kalau kita nggak mau dibajak, nggak mau digarap, izinkan Tuhan menggarap supaya hidup kita berbuah lebat bagi kerajaannya. Katakan amin. Perhatikan saudara untuk bangsa Israel. Ya kan? Segera setelah disiplin berupa cemeti mandor Mesir mencapai tujuannya, maka cemeti itu ditiadakan. Tetapi saudara perhatikan di sini, tidak ada satupun hari Tuhan membiarkan umatnya menderita di bawah tekanan tuannya lebih daripada yang perlu untuk mencapai tujuan. Artinya adalah apa? Tidak melampaui daripada batas kekuatan daripada umat Tuhan itu, saudara. Jadi setelah mereka sudah siap, saudara, sudah selesai digarap, sudah selesai dibajak, saudaraku. Apa yang Tuhan lakukan? Saudara, mereka mendapatkan penyelamatan dari Tuhan. Tuhan menuntun mereka, saudara, masuk ke dalam tempat perhentian, mengalami kelimpahan, mereka mengalami kemenangan di Kanaan. Tetapi hanya disiplin yang keras sajalah yang dapat melepaskan mereka dari apa? Tangan Mesir. Saudaraku yang Kristus, saya mau katakan begini. Disiplin rohani selalu merupakan persiapan untuk satu berkat. Dan mau tidak mau akan mendatangkan berkat apabila diterima dengan benar. Setiap disiplin harus kita terima dengan benar. Nah ini tanggung jawab kita. Saudaraku, ada istilah makanan yang tidak dicerna merupakan kutuk. Bukan berkat. Disiplin yang tidak diterima dengan benar akan membuat kita jadi pahit. Masam tabiat kita, bukan jadi manis. Saudaraku yang Kristus,
Kalau kita nih sedang ngerti ini Tuhan lagi hajar aku nih. Tuhan lagi hajar aku nih. Tuhan tuh baik. Dia hajar bukan untuk hancurkan kita. Saudaraku, saya mau ulang lagi. Ya kan, kalau dia hajar, dia mau sedang garap hidup kita. Seperti petani, dia menggarap tanah itu. Supaya bisa ditaburkan benih. Yang percaya, yang mengerti katakan amin. Kalau Tuhan meremukkan hati kita. Kalau dia remukkan hati saudara. Itu bukan Tuhan mau tunjukin kekuasaan dia, kedaulatan dia, kehebatan dia. Saudaraku bukan. Saudara, tapi untuk menyiapkan kita. Supaya kita bisa menjadi kebun buah-buahannya Tuhan. Yang mau katakan amin saudaraku. Ya, waktu kita digarap oleh Tuhan. Waktu bajak Tuhan itu sedang bekerja dalam hidup kita. Entah lewat penyakit. Saudara, entah lewat kegagalan, kebangkrutan. Saudara, entah lewat kejatuhan. Apapun itu saudaraku. Bagaimana reaksi kita? Saudaraku, apakah itu melembutkan, menundukkan hati kita, menyucikan kita? Kita bisa bilang Tuhan, ya benar Tuhan. Buat apa yang Tuhan mau. Buat apa yang Tuhan mau. Ketika api penyucian itu datang, kita bisa melihat diri kita, aku ini kotor Tuhan rupanya. Aku ini tidak layak Tuhan. Aku ini sombong Tuhan. Tuhan, selama ini aku jauh dari Tuhan. Rupanya, karena saudaraku, reaksi kita ini gimana? Makin kita lembut atau kita makin keras? Saudara, bajak Tuhan itu bisa membuat kita manis atau kita jadi pahit atau asam. Saya berdoa biar saudara bisa nangkap ini. Katakan amin saudara. Jadi Tuhan tuh ya saudara ada waktunya. Berapa lama? Ayub saudara mengalami penderitaan dalam hidupnya. Reaksi Ayub justru membungkam musuh. Iblis tidak punya jawaban terhadap pernyataan Ayub yang luar biasa ini. Apa jawaban Ayub ketika Ayub mengalami yang namanya saudara proses penggarapan dalam hidupnya. Apa saudara? Ayub 1-21 dia ngomong begini. Dia berkata begini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, rupanya saudara Ayub ngerti reaksinya. Waktu dia diproses, dia tahu. Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Terpujilah nama dia. Memang saudara waktu kita diproses ya. Apa yang membuat kita ini bisa bersikap benar. Bereaksi benar. Jangan sampai kehilangan pujian. Jangan sampai kita kehilangan rasa syukur. Jangan sampai kita tidak bisa nyembah. Justru ketika bajak Tuhan sedang garap tanah hati kita. Remuk semua. Saudara, sujud nyembah. Sujud nyembah seperti Ayub dia sujud nyembah. Katakan amin. Paulus dia ungkapkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa? Sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi poinnya gini saudara, perhatikan kalau Tuhan proses kita, garap kita. Tuhan perhatikan ada batas waktunya. Istilah yang paling saudara bisa ingat adalah badai pasti berlalu. Katakan amin saudara, pasti selesai. Yang penting ada reaksi kita. Semua firman yang saudara sudah pelajari, yang saudara sudah dengar, itu dilakukan. Katakan pada diri saudara, berbicara pada diri saudara, bernubuat pada diri saudara. Hari Minggu kemarin saya katakan, seringkali kalau kita bajak Tuhan sedang menggarap tanah hati kita, seringkali intimidasi suara setan, suara musuh yang bicara, yang membuat kita jadi khawatir, takut, rasa tertuduh, rasa semuanya yang bikin kita down.
inilah waktunya. Pakai firman, perkataan firman. Kita kemarin saya ajar Yesaya 9 ayat 5. Kita perkatakan, seorang anak sudah lahir bagiku. Seorang putra telah diberikan bagiku. Namanya siapa? Yesus. Yesus namanya apa? Dia penasehat ajaib. Katakan, Yesus, engkau penasehat ajaib bagiku. Kau akan berikan saya hikmat. Kau berikan saya tuntunan. Untuk saya, apa yang harus saya katakan. Apa yang harus saya lakukan. Yang tidak bisa saya lakukan, saya serahkan kepada engkau. Engkau penasehat ajaib. Saya bisa katakan, saya punya Yesus yang bukan hanya namanya penasehat ajaib. Tetapi apa? Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Di dalam diriku ada kuasa Roh Kudus. Allah yang perkasa. Yang punya kuasa untuk melakukan mujizat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Saya bisa katakan lagi. Ya, aku punya Yesus. Dia adalah Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Bapa yang selalu ada. Bapa yang menyediakan segala yang aku butuhkan. Aku butuh damai sejahtera Tuhan. Supaya kegelisahan, ketakutan ini hilang. Aku butuh damai sejahtera ini Tuhan. Bapak, aku butuh kekuatan dari Tuhan. Supaya aku punya keyakinan yang kokoh. Bahwa Tuhan pasti tolong aku. Katakan amin saudaraku. Ini saudara perkatakan pada diri sendiri. Kalau saudara tidak kata kepada diri sendiri. Berkata-kata bernubuat pada diri sendiri. Saudara akan jadi down. Dia juga bisa kata, Yesus, engkau adalah Raja damai. Beri saya damai. Lewati daripada lembah kekelaman ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya, katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jadi saudara, Tuhan tuh punya gini, ujian yang misalnya ujian matematika kalkulus tidak mungkin diberikan oleh seorang guru kepada anak yang masih kelas 4 SD. Itu timetable namanya. Saudaraku, ya kan? Tuhan gak akan pernah berikan ujian, soal-soal ujian. Nah itu, dan waktu ujian itu ada batasnya ujian. Saudara, ada batasnya. Kita ujian juga ada waktunya. Sejam, 2 jam kalau di sekolah. Nah, itu pertama. Yang kedua, saudara perhatikan sini. Ya, sehubungan dengan pencobaan yang kenapa tidak melampaui? Karena ada batas waktu. Yang kedua, Allah berhati-hati dalam memilih bentuk disiplin yang diizinkan. Bukan dia tuh bawa tongkat, itu menghajar. Bukan. Allah tuh bukan Allah yang pemarah. Saudara jangan ada gambaran gitu ya saudara ya. Jadi dia bisa izinkan satu masalah, kesulitan atau disiplin itu terjadi dalam hidup kita. Pertama, itu ada waktunya kalau dia izinkan. Yang kedua, dia pilih. Saudara, bentuknya. Gak mungkin anak kelas 3 SD dikasih ujian kalkulus, diferensiasi atau integral matematikanya. Gak mungkin. Atau kimia. Nanti kalau dia udah SMA. Atau dia sudah kuliah. Saudaraku. Ya. Nah dia hati-hati untuk milihnya. Nah oleh karena itu saudara ada dasar firmannya. Ya. Yesaya 28 ayat 25, 26 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah setelah meratakan tanahnya, si petani itu menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jamawut, jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Allah yang berikan hikmat kepada petani untuk bisa mengolah daripada tanah, mengolah daripada bibitnya saudara.
Saudara sini. Jadi petani, saudara, dia bisa memilih dengan teliti, menilai dengan baik benih-benihnya. Dia menentukan keadaan tanahnya tuh gimana. Itu hikmat dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jadi dia bisa tahu benih ini bagaimana penanganannya. Ya kan, benih ini harus ditanam di tanah yang macam apa. Ya kan, nah tanah yang ada itu bagaimana cara penggarapannya. Itu petani ngerti. Sekarang ya saya bilang, petani aja yang dikasih kebijaksanaan sama Tuhan, itu ngerti. Apalagi Tuhan garap kita. Saudaraku Yesus Kristus, dia kasih contoh, saudara, ini hal yang luar biasa saudaraku. Ya kan, petani ini kan dia tahu, benih yang kayak jintan putih, jintan hitam kan itu kan cuman bumbu. Gak mungkin lah ditaruh di tanah yang tempat yang utama. Ya di pinggir. Nah gandum, jelai itu kan makanan pokok. Itu ditaruh di tanah yang tempat yang utama. Saudaraku untuk bisa diinikan. Jadi tempatnya, apanya, jenisnya, pemilihan. Luar biasa saudaraku. Terus jintan putih dan jintan hitam adalah benih-benih kecil yang dipakai untuk bumbu. Ya kan, kurang penting dibanding dengan gandum, jamawut, jelai yang merupakan bahan pokok. Jadi si petani itu dia hitung. Saudara, dia perhatikan mana yang paling menguntungkan. Bagaimana dia bisa dapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari tanah. Mana yang harus tabur saudara. Gitu juga dengan Tuhan. Tuhan tuh gak sembarang tiap musim dalam hidup kita dihajar terus kita nih. Susah terus ya, enggak. Saudara, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan hajarannya. Ia tahu mana yang akan menghasilkan tuaian yang berkelimpahan. Masing-masing dipilih dengan teliti oleh kebijaksanaannya yang tidak terbatas. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Nah, saya tuh lihat diri saya saudaraku. Sebagai pendeta hamba Tuhan ya. Dalam hidup. Itu tuh ada timetable-nya Tuhan. Untuk saya ngalami yang namanya masalah. Saudara, untuk ini datang masalah ini. Kadang-kadang kita pikir, kalau masalah yang terkini datangnya sekian tahun yang lalu, mungkin reaksinya beda dengan yang saya hadapi hari ini. Kalau dulu, ya kan saudaraku, ya kan, kalau misalnya yang masalah yang dulu datangnya sekarang, itu buat Tuhan, itu mah bukan untuk naik kelas. Itu jadi bukan masalah. Masalah yang dulu kita udah lulus, itu akan gak jadi masalah lagi buat kita. Ibu bapak saudara, poin yang saya mau ngomong gini. Tuhan tuh lihat hidup kita. Itu seperti kebun bibit. Bagi kekekalan. Kebun bibit buat kekekalan. Dan memperhatikan bukan cuman bibitnya atau benihnya. Tapi juga dia perhatikan apa? Tanah hati kita. Saudaraku Yesus Kristus. Oleh karena itu ya kan, Tuhan yang ngajar si petani dengan kebijaksanaannya. Saudaraku, dia pasti pelihara kita. Cara-cara dia perlakukan kita. Saat dan waktu dari tindakan disiplin koreksi yang dilakukan Tuhan. Itu sangat cermat. Sangat cermat. Sangat cermat. Jadi gini, intinya saya mau ngomong gini. Tuhan tuh baik. Seberat apapun masalah yang saudara hadapi, Tuhan itu baik. Dia tidak mungkin biarkan karena masalah ini itu kita jadi hancur. Sepanjang hidup kita berserah kepada Dia. Setiap langkah, setiap tindakan Tuhan itu gak pernah bisa meleset. Apakah tindakannya dalam berupa apa? Ditunda, penundaan. Harusnya kita dapat ini, kita ditunda, penundaan. Ada yang namanya datang penghinaan dalam hidup saudara. Ya. Atau penolakan. Penyangkalan, penolakan sama. Ada yang seperti kayak udah dapat diambil balik. Kadang ada kelimpahan datang. Tiba-tiba datang kemalangan. Ada sukacita, ada duka cita. Semua yang terjadi dalam hidup kita. Dengar baik saudaraku. Itu di dalam kebijaksanaan Tuhan yang tertinggi. Dan di dalam kasih yang mendalam kepada kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudaraku.
Kenapa kok pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa tidak melampaui kekuatan kita? Pertama, Tuhan tahu waktunya, lama waktunya. Yang kedua, Tuhan tahu, saudaraku, bagaimana cara, ya kan, memilih bentuk disiplinnya. Yang satu, saudara, disiplinnya, dalam hal keuangan. Didisiplinkan nih. Satu, dalam hal yang ini. Saya semuanya dengar baik, saudara. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kebaikannya apa? Karakter kita ini. Supaya makin rendah hati. Terus makin lembut. Yang ketiga kita akan baca. Kita akan lihat sini, saudara. Ya, Allah itu berhati-hati untuk menentukan beratnya disiplin itu. Dia hati-hati banget. Gak mungkin kelewatan, saudara. Seperti di sini dikatakan ayat 27. Jintan hitam tidak dilirik dengan eratan pengerik. Roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galak. Jintan putih dengan tongkat. Saudara, jintan kan saudara kecil itu. Gak mungkin, saudaraku, ya kan, pakai roda pengerik, hancur. Cukup pakai galak sama tongkat. Sebaliknya, saudara, gandum, jamaut, dan jelai. Di sini dikatakan, saudaraku, ini harus pakai, apakah orang waktu mengirik, memukul gandum sampai hancur, dia harus pakai pengerik. Tapi juga gak akan sampai hancur, saudaraku. Artinya di sini adalah bahwa setiap petani menaruh perhatian atas sifat benih, nilai dari benih itu, dan dia tahu cara menangani benih itu supaya benih ini tidak hancur. Bisa dipakai untuk menabur, lalu benih ini bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Gitu juga hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang dia mau hancurkan bukan hidup kita, masa depan kita. Yang dia mau hancurkan adalah apa? Lewat daripada bajaknya. Itu apa? Ego kita, gengsi kita. Sampai kita tuh gak lagi bisa mengandalkan kekayaan kita, nama besar kita, reputasi kita. Sampai kita bisa, ini aku gak tergantung ini lagi. Aku hanya bergantung kepada Tuhan. Kalau ini udah bisa kita, Tuhan hanya Engkau yang aku andalkan. Selesai pembajakan itu, selesai penggarapan itu, disitulah Tuhan akan tabur yang namanya benih firman, hikmat Tuhan, pengertian Tuhan, pewahyuan Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga saudara apa? Jadi orang yang bertumbuh dalam hidup. Yang digarap lebih dulu ini hatinya. Jadi dia tahu, saudaraku, dia lihat berat sampai seberapa. Minta maaf. Beberapa bilang, kenapa kok Tuhan izinkan saya sakit kanker? Orang pada bilang, saya setia saya ini. Dengar baik. Dengar baik. Tuhan itulah bajak, Tuhan mau garap bagian daripada hidup kita. Besok atau besok lusa saya akan jelaskan tujuan Tuhan. Kenapa dia mau garap hati kita. Kenapa dia harus izinkan terjadinya permukaan ini. Karena Tuhan tahu disiplinnya. Ini yang ini dikasih ini. Dia bisa kuat. Ini harus dengan ini supaya dia bisa berbuah. Kalau enggak, penggarapannya Tuhan tuh tahu cara garapnya. Yang ini, cukuplah, dibeginin aja. Wah, dia udah langsung tobat. Yang ini untuk tobat harus yang lebih berat. Ini jintan putih, ini jintan hitam. Wah, kalau yang namanya gandum, jamaut, ini beda. Prosesnya hari ini kita mau tiap hari masuk menara doa, Tuhan lembutkan hatiku Tuhan. Supaya ketika mata bajakmu sedang datang dalam hidupku, prosesnya tidak lama, jenisnya tidak berat. Ya kan? Hari ini saya ingin katakan pada, tapi Tuhan adalah Tuhan. Waktu dia bajak kita, garap kita, tangannya ini penuh dengan kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan dan di dalam kasihnya. Jadi Tuhan tuh gak memperlakukan sama seperti petani ini. Untuk jintan putih, jintan hitam, cukup pakai ketok-ketok, pakai gala. Asal yang penting supaya benih ini bisa lepas. Kulit di benih ini keluar, lepas. Gandum saudara, itu harus pakai roda pengerik. Tapi gak boleh sampai hancur. Cukup untuk memecah
gandum dari sekam. Kalau gandumnya udah pisah dari sekam, maka gandum ini bisa dikonsumsi. Jadi apa saudara? Jadi apa? Jadi roti. Makanya dalam hidup kita harus pecahkan kesombongan kita, ego kita. Apa yang kita banggakan selama ini. Saudara, pengalamankah, kekayaankah, jabatankah, atau gelar-gelar, semuanya. Sering Tuhan izinkan ada bajak Tuhan untuk memisahkan antara benih. Supaya ketika Tuhan sedang berbicara, ya kan, supaya Tuhan mau menabur, kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah. Katakan amin saudara, katakan amin. Nah, hari ini saya mau katakan tujuan Tuhan adalah apa? Suatu tujuan akhirnya dari hajaran, supaya kita menjadi benih yang tanah yang subur, tanah yang subur. Kalau kita lihat Rasul Paulus, dia pernah ngomong begini, aku bermegah dalam kesengsaraan. Saudara, Paulus ini dikenal sebagai seorang yang punya karakter yang sangat peka. Nah, jadi saya tadi ngobrol sebentar sama salah satu pengerja, saya bilang begini, yang namanya disiplin Tuhan, bajak Tuhan, itu seperti kayak ada teguran Tuhan tentang roti bundar. Yang cuman dimasak separoh doang, sebelah. Yang sebelahnya mateng, sebelahnya bahkan gosong, yang sebelahnya lagi gak mateng. Kadang-kadang tuh Tuhan tuh memang punya timetable, saudara. Untuk apa? Api ini. Kadang kita ini mateng di mananya, saudara. Sudah mateng, sudah rendah hati, sudah murah hati, sudah baik hati. Tapi kita kurang hati-hati. Nah, api Tuhan turun. Supaya kita hati-hati. Mungkin saudara orang yang sangat hati-hati. Tapi kurang rendah hati, kurang murah hati. Api Tuhan turun. Supaya matang secara utuh. Katakan amin saudara. Saudara seorang yang mungkin seorang yang sabar tapi pelit. Nah, api Tuhan. Nah, untuk supaya jadi bisa murah hati. Ini seorang yang murah hati tapi pemarahnya minta ampun. Api Tuhan turun supaya saudara jadi orang dari pemarah menjadi orang yang sabar. Saudara bisa ngerti sih? Orang yang gampang. Karena banyak sekali ini. Jadi diizinkan mata bajak Tuhan, garu, dia garap daripada hidup kita. Jangan marah, jangan marah sama Tuhan. Saudaraku, saya akan jelaskan besok tujuan daripada penggarapan ini. Ada 3 tujuan penggarapan. Saya berdoa buat saudara yang sedang lewati ini masa-masa sulit ini. Saya percaya ini akan mendatangkan kebaikan. Kita akan menjadi semakin serupa dengan dia. Tujuan Tuhan, dia ingin supaya kita serupa dengan dia. Katakan amin saudara. Katakan amin. Saya sudah selesai. Mari kita akan siapkan hati. Kita makan perjamuan kudus. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan namamu. Saya mau sepakat berdoa bersama saudara.
Biarlah berkat Tuhan turun buat saudara dan keluarga saudara. Anak-anak, masa depan anak-anak saudara semua, keluarga besar. Biarlah berkat Tuhan yang utuh, berkat rohani, jasmani, sosial, dan keuangan turun. Ada kado Natal, kado Natal. Saudara, pada hari ini kita minta kado Natal kepada Tuhan. Ya Tuhan siapin 3 kado Natal buat kita saudaraku. Pertama adalah mujizat kesembuhan untuk penyakit saudara. Ya, mujizat keuangan buat saudara. Mujizat di dalam keluarga saudara. Ini yang Tuhan mau, minta saudara 3 ini. Biar setiap kita ngalami daripada yang baik dari Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ya Tuhan, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di mata mereka darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Mari lanjut pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, aku mohon Tuhan berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang begitu setia mengikuti menara doa ya Tuhan. Biar terus kami bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Makin serupa dengan Tuhan. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Ya Tuhan, supaya kami makin serupa dengan Tuhan. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti sembuhkan kami. Tuhan Yesus, biar Engkau memberkati anak-anak-Mu yang setia ini, yang terus mendukung daripada pelayanan menara doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Lewat persembahan mereka Tuhan, berkat-Mu turun Tuhan buat setiap mereka semuanya. Kekasih Kristus, mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.